Pak, ini bisa dimulai sekarang, Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Sudah Ibu alami saja mengajar. Nggih, Saya Pak. tidak mengganggu, saya hanya melihat proses saja. Nggih. Nggih, Pak. Silakan. Baik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Kuku. Izin ya, Pak. Ayo, sudah. Ada lagi yang keluar ya. Oke, baik. Ada lagi yang izin keluar ya. Udah mandi semua kan? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu mau cek kelengkapan atribut kalian dari bukunya. Ada yang panjang nggak bukunya? Enggak. Perawat nggak boleh punya buku? Ada. Ya, yang nggak pakai kerudung, memakai harness? Oke ya, bagus. Nah, terus sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu, boleh dipimpin dengan ketua kelasnya. Siap. Siap. Sebelum pelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa supaya agama kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Minta salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat ya? Walaupun cuacanya lagi kurang bagus, dijaga kondisi kesehatannya. Ya. Selanjutnya siapa hari ini yang nggak masuk? Mungkin sekretarisnya bisa menjawab. Oh, Nihil nggak masuk. Mana Nihil? Ya, Nihil ya hari ini alhamdulillah. Nah, selanjutnya biar kita refreshing dulu ya, biar nggak pusing-pusing pagi-pagi ini. Gimana kalau kita nyanyi dulu? Mau? Janji goyang ya? Bentar ya. Ayo boleh sambil berdiri kalau begini ya.
Lebih semangat ya. Oke. Jadi siapa sih yang nyanyi? Saya. Ikan ya. Enak ya lagunya ya. Oke. Langsung kita mulai ya. Karena udah nggak ngantuk, kita mulai pembelajaran sampai. Nah, dah. Oke. Apa sih judulnya ini? Pengukuran pernafasan. Jadi di pembelajaran ini waktunya 2 kali 45 menit. Jadi selama 2 jam ini pembelajaran kita belajar tentang pengukuran pernafasan sampai nanti demonstrasi sampai kalian mengerjakan tugas LKPD ya. Nah, peraturannya dalam proses pembelajaran. Apa peraturannya boleh dibaca? Tidak dibaca. Yang pertama nggak boleh makan di kelas ya. Kalau minum boleh, kalau haus boleh minum. Yang kedua, tidak bercanda. Ya, nggak boleh bercanda kecuali diskusi. Misalkan mau menanyakan hasil ini apa pembelajarannya boleh. Tapi kalau bercanda, main sampai tidur itu nggak boleh. Ya. Yang ketiga, tidak diperkenankan menggunakan boleh buka handphone sebelum ibu perbolehkan buka handphone. Apalagi kalau baca TikTok, boleh nggak? Nggak boleh. Oke, ini capaian pembelajarannya ya. Pada akhir ini peserta didik mampu menjelaskan secara komprehensif melalui praktik pelestarian kesehatan ya. Tapi lebih kepada pengukuran pernafasan. Jadi kita fokusnya ke pengukuran pernafasan. Nah, tujuannya apa pembelajaran ini? Peserta didik mampu memahami pengukuran pernafasan. Pertama, berarti kalian harus mampu memahami apa pengukuran pernafasan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan pengukuran pernafasan. Kalau udah paham, berarti kalian bisa menjelaskan apa itu pengukuran pernafasannya. Yang ketiga, peserta didik memahami pengukuran pernafasan. Nah, kalian bisa mengukur pernafasan. Sudah dipahami, dijelaskan, kalian bisa mengukur pernafasan. Dan terakhir, peserta didik dapat melakukan pengukuran pernafasan. Nanti apa yang kalian dapatkan di sekolah ini, kalian bisa aplikasikan di luar, ya, di dunia usaha atau di rumah sakit, di puskesmas, atau nanti kalau misalkan tetangganya minta dicek pernafasannya, kalian bisa. Oke, nah ada aspersepsi nih. Ini ada gambar, ya. Kelihatan ya gambarnya? Ya. Kira-kira apa sih yang disimpulkan dari gambar ini? Ya, silakan. Najwa, ya, boleh berdiri. Ya, seorang perawat yang sedang memeriksa pernapasan pasien. Seorang perawat sedang memeriksa pernapasan pasien. Oke, betul. Orang lagi tidur pasien. Ada perawat lagi lihat pinjam. Perawat lagi bengong ya. Betul. Bisa disimpulkan dari gambar ini. Tapi yang benar adalah tadi jawaban dari si Najwa ya, bahwa ada seorang perawat sedang memeriksa pernapasan si pasiennya. Ibu ada video tentang video motivasi ya, video ini perawat yang paling berpengaruh nih.
Halo di berbagai belahan dunia terdapat beberapa nama perawat paling berpengaruh guys, di mana kisah-kisahnya begitu buahkan inspirasi mendalam buat banyak orang dan juga membawa perubahan. Episode kali ini tidak akan membahas perawat terkenal besar dalam dunia keperawatan internasional yang kamu harus tahu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, dan terus kesempatan biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Asal mulanya perawat dari yang pertama mungkin siapa dia? Florence Florence Nightingale. Pernah dengar namanya? Fotonya ada di sini ya. Keputusan ini rupanya tidak sejalan dengan harapan kedua orang tuanya. Meskipun demikian, Nightingale tetap berjuang dan bertahan agar bisa menjadi perawat yang terbaik. Hingga akhirnya, dalam kurun waktu 3 tahun, Nightingale berhasil menjabat sebagai pengawas rumah sakit wanita di wilayah London, Inggris. Kiprahnya di dunia medis yang terdengar, apalagi di masa perang Crimea. Banyak masyarakat yang akhirnya menjulukinya sebagai Lady with the Lamp. Di tahun 1860, dia juga sempat mendirikan Nightingale School of Nursing dan dilantik sebagai wanita pertama di dunia yang dilantik dalam Order Merit, yang ini sebuah organisasi militer berdaulat Malta. Berkat jasa-jasanya, maka hari ulang tahun Nightingale ditetapkan sebagai Hari Perawat Internasional. Nightingale meninggal dunia pada usia 90 tahun. Oke ya. Ya. Itu tadi satu klik video, nanti ibu berikan lengkapnya ya. Oke. Selanjutnya mau review materi ini. Kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, silakan. Udah keluar dari kita ya, beri. Materi sebelumnya itu tentang pelayanan prima. Ya, apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan dan yang sesuai dengan SOP. Oke, itu bukan. Ya, itu ya. Jadi sebelumnya kita belajar tentang pelayanan prima, ya. Jadi nanti dimanapun kalian di pelayanan kesehatan akan menemukan atau memberikan pelayanan prima yang baik kepada pasien atau si klien kita. Nah, ini ada definisi pernapasan dan definisi pengukuran pernapasan. Kalau definisi pernapasan apa kira-kira? Siapa yang mau baca? Ya, gadis. Silahkan berdiri. Pengukuran pernapasan. Definisi pernapasan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Ya, oke, tepuk tangan. Silakan itu lagi boleh. Jadi penahan tetap masuknya si O2, keluarnya karbon dioksida. Kalau definisi pengukuran pernapasan, siapa yang mau baca? Ayo, Rehan, silakan. Pengukuran pernapasan. Definisi pengukuran pernapasan nilai frekuensi, irama, kedalaman dan tipe atau pola pernapasan. Tingkat respirasi adalah jumlah seseorang mengambil nafas per menit. Oke, definisi pengukuran pernapasan adalah kita melihat frekuensi, iramanya, terus kedalaman, tipenya selama 1 menit. Jadi kita nggak cuma ngitung dalam 1 menit ngitung aja, tapi nggak dilihat kira-kira ini bernafasnya iramanya teratur atau enggak, atau ini dia ngambil nafasnya pakai otot-otot di diafragma atau enggak, kan biasanya kalau susah nafas sampai gitu kan, sampai kelihatan itu tulang-tulangnya ya, itu kita perlu dilihat dan dikaji juga. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator penting kondisi kesehatan seseorang. Tahukah kalian, ada berapa pemeriksaan tanda-tanda vital itu? Ada berapa? Ya, benar sekali.
ketiga, ada pemeriksaan tekanan darah. Dan yang keempat, ada pemeriksaan pernapasan. Sudah siapkah teman-teman? Udah siap? Nah, kalau ini masuknya ke KDTK ya. Tapi kalau sekarang kan udah belajar lebih awal di kelas 10. Oke, dasar kesehatan. Namanya pakai apa nih? Ya, ini dasar. Berapa detik ini? Beda loh. Pakai hand wash dengan hand sanitizer. 20 sampai 40 detik. Ya. Kalau hand wash pakai sabun itu 40 sampai 60. Ingetin loh. Nanti kalau ditanya bingung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Pak kita. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sudah diberikan. Alhamdulillah ya Pak. Perkenalkan Pak, saya Rahma. Di sini saya akan melakukan TTP yang bertujuan untuk mengukur tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan Bapak. Kira-kira waktunya sekitar 7 menit. Apakah Bapak bersedia? 7 menit waktu. Baik Pak, sebelum saya melakukan tindakan saya akan Nanti menyampaikan 1 1 menit menit, ya Pak. pernapasan 1 menit, suhu 1 menit. Terus tekanan darah 1 menit. Pernah lihat tes punya warna ungu nggak? Nah, kan ada warna ungu, ada warna hijau, biru ya. Ya, warna biru terus kayak gitu ya. Gue pernah pakai warna merah. Oke. Kamu kan ya? Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan suhu. Ini kadang-kadang saya pasang di telinga, permisi ya Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita mengukur denyut nadi Bapak ya. Dilakukan selama 1 menit. 1 menit ya. Boleh nggak dikali 2? 30 detik kali 2? Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya Kalau ini nadi apa? Oke. Ya, mengukur pernapasannya. Jadi tangannya disilangkan. Nah, kalian pegang di atasnya dadanya. Ya. Nah. Berarti boleh nih tangan kanannya pegang dadanya, tangan kirinya lihat jam. Berapa jari masetnya? 2 jari. Ini belum tentu benar ya. Harusnya kalian cek dulu nadinya yang di radialisnya ya. Terus itu tadi si jarum tensimeternya kalau bisa jangan taruh di bawah, ya, tapi disangkutin ya. Itu kan bisa disangkutin. Oke ya, sudah ya. Nah, sebelum dibagikan kelompok, ada nggak yang mau demonstrasi dulu? Ada kan dengan video? Kita demonstrasi dulu. Oke, siapa? Mega dan Yulia. Oke, boleh demonstrasi di sini ya. Iya. Ayo sekarang demonstrasinya pindah ke sini. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah lebih mendingan. Alhamdulillah ya Bu. Perkenalkan saya Juliana Gustina Priandari, perawat yang bekerja di ruangan ini dari jam 7 sampai dengan jam 1 pagi siang Bu. Jadi hari ini saya akan melaksanakan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu. Di dalamnya itu termasuk pemeriksaan pernapasan. Waktunya Ya, yang lainnya ya. untuk waktunya yaitu 1 menit. Ya, untuk waktunya yaitu 1 menit.
Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke ya, jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita jelaskan dulu tindakan apa yang mau dilakukan, tujuannya untuk apa, waktunya berapa lama. Dan yang pastinya dijelaskan kita itu siapa, asisten perawat ya, yang dinas di ruangan ini. Jadi supaya si pasiennya tuh merasa percaya dengan kita sebagai perawatnya, gitu ya. Oke, silahkan lanjutkan. Yang pertama-tama ya, ini udah cuci tangan ya, perawatnya udah cuci tangan. Nah, nanti udah kontrak dengan pasiennya, sekarang pakai handscoon. Pakai handscoonnya menghadap ke mejanya ya, jadi pakai handscoon tidak boleh menghadap ke pasien, harus membelakangi pasiennya. Nah, iya. Ya. Oke, ya. Sudah pakai handscoon. Setelah itu apa lagi? Ya, kita memposisikan pasien senyaman mungkin. Ya, silakan. Ibu nyamannya tiduran atau duduk ya? Kan di depan dadanya ya. Nah, setelah itu menghitung pernapasannya. Tangan si pasiennya boleh pegang tangan tangan perawatnya boleh pegang si tangan pasien. Nah, sambil menghitung. Jadi modelnya begitu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Selama 1 menit. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalian masukkan ke dalam tadi pemberitahuan dan efek dimasukkan ke dalam itu penjelasannya. Ibu, setelah tadi saya melakukan pemeriksaan pernapasan Ibu hasilnya 17 kali per menit ya Bu. Oke, saya itu boleh pamit. Saya Juliana Gusnawardari izin pamit ya Bu. Ya, jadi bagaimana? Jadi fase terminasinya dalam menanyakan keadaan si pasien setelah kita melakukan tindakan. Misalnya, bagaimana Bu setelah kita melakukan tindakan? Gitu. Apakah sudah lebih membaik? Gitu ya. Oke, kalau sudah, saya izin pamit. Jika Ibu butuh bantuan, bisa pencet bel yang ada di sebelah kanan kasur Ibu. Jika ada keluarga, bisa langsung ke nurse station. Nanti saya atau perawat yang lain yang akan datang menghampiri Ibu. Ya, terminasinya kayak gitu ya. Oke, ya. Sudah selesai, tepuk tangan buat teman. Ya. Iya, dikasih tahu. Nanti dikasih tahu ke pasiennya. Bu, nanti di jam 8 akan ada dokter yang akan visit. Ya, itu namanya dokter visit ke dalam ke ruangan pasien kan? Ya, itu namanya dokter visit di jam 8 untuk melihat kondisi Ibu sekarang, gitu ya. Nggak apa disampaikan aja. Atau misalnya Bu, nanti di jam 9 waktunya minum obat ya. Nanti obatnya yang akan diberikan ini. Itu namanya kita sudah kontrak waktu bulan untuk tindakan selanjutnya, gitu ya. Oke, sudah paham tadi yang temannya demonstrasikan? Sudah. Ya. Nah, sekarang dibagi tugas kelompok jadi 4 kelompok besar. Satu kelompok terdiri dari 9 sampai 10 anggota, ya. Nanti Ibu bagikan lihat LKPD-nya ya untuk masing-masing kelompok.
Lalu nanti kalian mengisi apa yang di dalam LKPD ini, ya? Paham? Nah, yang terakhir adalah kalian membuat praktik video, jadi membuat video dari praktik yang sudah dilakukan, ya. Nanti diedit, ya, kalian edit sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Jangan lupa dikasih nama-nama, misalkan bukan hanya praktiknya ya, alat-alatnya di shoot juga tuh, alatnya apa, terus nanti tindakannya apa, dijelaskan misalnya memakai handscoon, dikasih nama memakai handscoon. Yang kedua, melakukan pemeriksaan tekanan darah, kayak gitu ya. Paham? Nanti ibu kasih contohnya yang kelas kemarin. Ada juga, mereka juga buat video, nanti ibu kasih contohnya supaya ada bayangannya. Oke? Boleh dibagi menjadi 4 kelompok ya nanti ya. Kelompok, kira-kira ada kelompoknya belum? Ya. Kalau kelompok 1 siapa? Ya. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Ya. Oke. Ya. Jadi nanti mengerjakan sesuai kelompoknya. Ini paham nggak tadi yang ibu sampaikan? Ya. Jadi kalian isi LKPD-nya sesuai kelompok. Setelah isi LKPD-nya, kalian membuat video. Ya. Oke. Nanti ini di pertemuan selanjutnya kalian mempresentasikan hasil dari si lembar kerja ini. Ya, dipresentasikan apa yang kalian temui, apa yang kiranya kalian merasa aneh atau abnormal. Misalkan hasil pengukuran pernafasan teman kalian tinggi, sedangkan nilai normalnya berbeda. Ya, kalian menemukan itu, lalu kalian presentasikan. Setelah itu kalian sambil menampilkan video-video terbaik kalian. Ya, mereka sudah buat skenario-nya kan? Sekarang boleh kalian buat videonya, nanti boleh dikirim melalui Google Drive, boleh di-share melalui TikTok boleh, kan bisa panjang TikTok kan sekarang kan, Instagram boleh, atau mau masukin ke YouTube silakan. Nanti ibu minta linknya, gitu ya, paham? Nah, nanti untuk setelah itu pembahasan materi selanjutnya adalah kita membahas tentang pemeriksaan tekanan darah. Ya, jadi satu sistem dulu. Nah, apa yang dapat disimpulkan pada hari ini? Oke, silakan. Siapa ya? Ya. Kesimpulannya merupakan tingkat respirasi biasanya diukur ketika seseorang dalam posisi diam dan hanya melibatkan menghitung jumlah nafas selama 1 menit dengan menghitung beberapa kali dada meningkat. Respirasi dapat meningkat pada saat demam, berolahraga, emosi. Ketika memeriksa pernapasan adalah penting untuk juga diperhatikan apakah seseorang memiliki kesulitan pernapasan. Oke, tepuk tangan untuk kita simpulkan adalah bahwa menghitung pernapasan harus dalam 1 menit. Tidak boleh menghitung pernapasan pada saat pasien habis olahraga, misalkan emosi, karena pasti akan mengganggu hasil dari pernapasan. Dan dilakukan pengukuran pada saat pasiennya sedang istirahat atau sedang diam. Oke, ya. Selesai. Sudah selesai. Salam sehat dan bahagia, karena harus sehat dan bahagia supaya kehidupannya lebih berwarna. Ya. Oke, ya. Sekarang mungkin kalian boleh sesama kelompoknya, nanti habisnya langsung dipilih kelompoknya siapa aja ya, dari sini ya. Nah, itu boleh selesai. Ya, oke. Mungkin sudah sampai di sini aja pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tugas kelompoknya. Jadi minggu depan sudah mempresentasikan hasil dari kerja kalian ya. Oke ya, boleh ditutup dengan doa. Ayo boleh dikeluar kelasnya lagi. Siap. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa sesuai kamar kita masing-masing berdoa.
mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ibu dan banyak salah.